Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Di video kali ini, saya akan membahas alur cerita dari series The Uncanny Counter. Counter merupakan sebutan dari sekelompok pemburu roh iblis jahat. Setiap dari mereka memiliki kemampuan khusus yang berbeda-beda. Dalam menjalankan misinya, mereka berkedok mendirikan restoran mie, yang dimana restoran mie mereka ramai dikunjungi. Oke, sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan like video ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. Diawali dengan di masa lalu, ketika hujan yang menghujani mobil yang dikendarai pasangan yang mendengarkan hasil dari pemilihan wali kota di radio. Ini merupakan pertarungan ketat, namun kandidat Myung Hui menang dengan 358 suara. Ketika keluarga mendengarkan seksama, Somun kecil menggambar kakek nenek dan setuju menggambar orang tuanya sebagai bagian dari foto dia. Mereka satu keluarga bernyanyi bersama. Hanya panggilan dari detektif Ga mengatakan untuk berhati-hati juga. Seorang pria yang berlumuran darah dari atap mengatakan terhadapnya, pastikan dirimu untuk tetap hidup. Ketika dia menutup telepon, detektif Ga dikelilingi sekelompok preman yang mendorongnya dari atap, mengakibatkan dia jatuh. Dia pun juga tidak sendiri. Sebuah truk menabrak sisi mobil Gwon saat ibu dan ayahnya meninggal di sana dalam mobil terbalik. Jadi, Moon kebetulan satu-satunya yang selamat dan juga sok-sok bertopeng pun mendekat. Waktu maju 7 tahun kemudian, Moon tumbuh dewasa sekarang, dia mendapati minat yang nyata terhadap buku komik. Remaja ini tinggal dengan nenek dan kakeknya. Ketika bersiap-siap sekolah, dia mendapati buku sketsa lamanya dari sebelumnya dan juga mengingat momen-momen dari malam yang menentukan itu. Sehingga Moon bukanlah penyendiri di sekolah seperti diharapkan. Walaupun mengalami cedera parah di kakinya, Moon bergaul bersama dua temannya yang memberi dia beberapa tips mengenai cara mengembangkan pahlawan buku komiknya dan juga cara menyusun antagonis dan latar belakang mereka. Dalam perjalanan, ketiganya mendapati wanita sedang membagikan brosur untuk orang hilang yang selama ini telah pergi selama setahun. Dalam perjalanan, mereka mampir menuju Euni Noodles, permata yang tersembunyi nyata yang tidak muncul di platform medsos manapun. Salah satu pekerja bernama Hana bisa merasakan roh jahat dari ratusan kilometer. Ketika memindahkan kotak berat, dia seketika menggandakan dan merasakan apa yang disebut roh level 3. Bergegas memberitahu lainnya, mereka langsung beraksi dan bersiap menyerang. Sebelum mereka pergi, Mayok bertanya kapan Cheoljong akan muncul. Saat tengah layanan, tempat tersebut benar-benar tertutup, sebab staf bergegas keluar dan juga meninggalkan Moon yang lapar dan teman-temannya yang bingung. Adapun staf Mi, mereka mendekati pria aneh yang mengenakan hoodie hitam, di mana dengan cetakan harimau di bagian belakangnya. Hana yang pertama di tempat kejadian mendorong pengejaran habis-habisan di atap. Syukurlah dia terbojok di stasiun Jungjin yang terbengkalai. Namun itu tidak baik, karena sangat kuat. Dia akhirnya mampu membunuh Cheoljong dengan menusuknya di bagian dada. Memuntahkan darah, dia pun ambruk menuju tanah ketika roh tersebut menghisap jiwanya. Terkikik betapa nikmatnya itu, roh tersebut seketika berhenti saat bola energi ajaib aneh melayang. Melihatnya pergi, roh tersebut seketika berbalik dan kabur. Dengan kehilangan wilayah mereka, bola cahaya putih melesat di udara. Putus asa untuk mendapati seseorang di dalam keadaan koma guna ditempelkan. Sebagai ganti, dia menyerang langsung menuju Moon, yang membuat Moon melayang dan membuat rambut Moon yang lurus berubah menjadi ikal. Kembali ke rumah, kakek dan nenek Moon merayakan ulang tahunnya. Namun malam itu, Moon melihat tanda-tanda aneh di jarinya. Mereka tampaknya tidak menghilang dan tidak peduli seberapa keras Moon menggosok. Tanda tersebut tidak memudar, bahkan lebih buruk lagi. Semua dia sentuh sepertinya patah di jari-jarinya. Menyadari ini bisa mengakibatkan dia tersambar petir, dia pingsan malam itu dan mempunyai penglihatan aneh. Ketika terbangun,
Moon disambut roh aneh yang bernama Wigen. Namun, begitu dia mengulurkan tangan dia, Moon bangun. Di tempat lainnya, kematian Cheoljong membuat pimpinan yaitu Jang Mul keluar memberi penghormatan. Tidak lama selanjutnya, dia memberitahu tim mengenai semangat level 3 dan apa artinya itu untuk mereka. Seperti yang mereka diberitahu, bola esensi putih ini diangkut dalam seorang anak yaitu Moon dan dia dapat menjadi counter baru untuk bertarung bersama mereka. Saat ini, tim tetap terpaku untuk bisa menemukan Moon. Di sekolah esok harinya, Moon berbicara dengan Jaehyun mengenai mimpinya, namun usai beberapa godaan, sengaja mendengar salah satu temannya yaitu Ungmin diintimidasi dan pergi membantu. Namun itu membuatnya mendapati masalah dengan para pengganggu, yang menjelaskan kepadanya mereka akan segera menemuinya. Selanjutnya, Ungmin menyusul Moon dan mengatakan bahwa dia takut dipukuli dan pelecehan tersebut telah berlangsung sementara waktu. Moon pergi, dia langsung bertemu para pengganggu yang menggodanya dan melempar Walkman-nya. Namun, Hana pergi dan menggagalkan ancaman itu. Dia meraih Moon dan pergi dengannya. Dalam taksi, dia berbicara mengenai mimpi dan juga bagaimana nama wanita tersebut yaitu Wigen. Ternyata Hana mempunyai poin yang cocok di tangannya dan membawanya segera menuju noodle bar untuk menyambut tim. Di sana, Mayok membantu dia menyesuaikan diri dan menjelaskan mereka di bisnis kehidupan. Dia mengundang Moon masuk, namun Mota tidak begitu antusias seperti lainnya. Tetap saja, mereka memulai pelatihan dan Moon didorong menutup matanya dan mengunjungi alam baka. Jika iya, maka mereka akan membantu memperbaiki kaki Moon. Moon diperkenalkan dengan Wigen yang berjalan dengannya melalui alam antara yang hidup dan yang mati disebut Yung. Ini mirip dengan bumi, namun ternyata itu tempat yang tersembunyi jauh di dalam alam bawah sadar seperti mimpi. Satu perbedaan besar di sini berasal cara alam ini menangani penghuninya. Pada dasarnya, ini alam karma yang dimuliakan dengan orang baik diperlakukan baik dan sebaliknya dengan orang jahat. Moon mengambil kesempatan bertanya mengenai orang tuanya, namun Wigen menolak. Sebaliknya, dia diam-diam mewujudkan pintu putih dan juga berjalan masuk. Dia memberi pengarahan terhadapnya mengenai misi yang ada. Ternyata roh jahat tinggal di antara hidup dan memakan inti dari inangnya. Roh jahat ini tertarik terhadap orang-orang dengan temperamen buruk dan kekerasan, dan biasanya menjadi mudah berubah melalui bentuk pembunuhan. Saat ini terjadi, mereka menyedot kekuatan hidup mereka dan pada dasarnya membuat roh menjadi lebih kuat. Akhirnya, ini mengambil alih seluruh tubuh dan usai itu dilakukan, ini akan membunuh sesuka hati. Di balik ini, Wigen mengatakan bahwa pekerjaan ini sangat berbahaya dan Moon bisa meninggal. Bagaimanapun, Cheoljong meninggal dan dia tidak dalam posisi memaksanya melakukan pekerjaan ini. Karena Moon diberi pilihan, apakah akan mengambil ini atau tidak. Moon memilih tidak melanjutkan. Dorongan utama berasal dari kakek dan nenek Moon, yang dia tolak untuk menyerah dan juga berpotensi mati sebelum mereka. Itu satu hal tidak ingin Moon lakukan. Ketika Moon tampaknya akan pergi, Moon diberi waktu seminggu memikirkannya. Moon melangkah keluar. Dia menerima panggilan dari pengganggu yang memintanya segera pergi ke ruangan olahraga sekolah. Ternyata, mereka menangkap Ungmin dan bersumpah mengalahkannya hingga dia tidak dapat dikenali. Moon diberitahu untuk membawa Hana bersamanya, namun menolak untuk melakukannya. Sebaliknya, dia datang sendirian, meminta maaf terhadap para pengganggu apa yang sebelumnya terjadi. Pemimpin kelompok yaitu Hyuk Woo terus mengalahkan Moon. Dia ingin tahu siapa Han. Namun akhirnya, Moon membentak, meraih tinju bocah pada detik terakhir. Dan pada akhirnya, Moon menggunakan kekuatannya. So Moon meraih pukulan tengah Hyuk-woo dengan keunggulan 3 versus 1, para pengganggu pada akhirnya mengalahkan So Moon. Tetapi, tim counter tiba dan juga meratakan peluang. Mereka tetap tenang hingga Hyuk-woo melempar tongkat So Moon kembali padanya. Motak setuju untuk satu pukulan setiap anak laki-laki dan juga dengan gaya Mortal Kombat yang sebenarnya. Dia menyerang dan mematahkan tulang dalam satu gerakan.
Sebelum wilayah mereka memudar, tim setuju menghapus ingatan anak laki-laki ini. Dengan Maeo bahkan berusaha keras menyembuhkan tulang anak lelaki ini. Somun terbangun di restoran mie ketika dia menyadari kakinya disembuhkan sepenuhnya oleh Maeo seperti dijanjikan. Mengingat dia berjuang dengan cedera ini sepanjang hidupnya. Somun keluar dari toko mie dan menguji kaki barunya, berlari di jalan, dan langsung menuju truk sekolah. Ini membawa kembali kenangan masa lalu ketika Somun berlari di pantai terhadap orang tuanya. Somun pada akhirnya kembali ke kedai mie dan memberitahu lainnya mengenai orang tuanya. Ternyata pengemudi lain mabuk dan itulah yang mengakibatkan kecelakaan tersebut. Ketika mereka terus berbicara, Mota menyebutkan bagaimana dia kehilangan ingatan dia di masa lalu sebab jatuh dari gedung. Mota juga terluka parah dan dia dibawa kembali dengan bantuan Hana dan Maeo. Ternyata 7 tahun lalu juga merupakan periode waktu terjadinya kecelakaan yang dialami oleh Somun. Hana seketika menyela dan menjelaskan dia melihat roh level 1 lari keluar pintu. Mota tetap di belakang dan menjelaskan sebagai counter. Mereka semua mempunyai kemampuan fisik 3 kali lebih kuat dari yang biasanya. Sekedar memahami maksudnya, Mota meminta Somun melayangkan pukulan dan dia pun melakukannya langsung dari kursi. Somun memutuskan bergabung dengan mereka usai berlari sekuat tenaga melewati bus di malam hari. Walaupun driver tampaknya tidak terlalu bertahap. Seseorang di jendela memperhatikan mereka. Sekelompok ini bekerja sama, sangat bergantung terhadap kekuatan Hana guna mengungkap sumber kekuatan. Somun mengambil inisiatif dan membuka bar di jendela untuk mendapati anak terkunci di dalam. Mota memanfaatkan akal sehatnya dan juga melihatnya apa yang terjadi di sana sebelum mereka datang. Anak kecil tersebut juga dalam kondisi kritis, sehingga terserah pada Maeo untuk membawa dia kembali dari kematian. Somun berhasil menyelamatkan dia dari cobaan berat dan pemikirannya cepat menyelamatkan hari itu. Mota memberi pujian, memberitahu bocah tersebut bahwa dia melakukannya begitu baik. Hana menarik roh jahat keluar dari ayah, terengah-engah ketika dia melihatnya larut terlupakan. Usai itu, kelompok itu berjanji kepada wanita yang dilecehkannya bahwa mereka berada di pihak dia. Usai itu, kelompok berkumpul kembali di kedai, di mana mereka membicarakan apa yang terjadi usai merasakan kehidupan ini. Dengan pakaian yang telah siap, Somun akhirnya memutuskan memikirkannya. Dengan Mota mengumamkan rasa jijiknya, dia pada akhirnya meminta Somun cepat mengambil keputusan. Sementara Somun pulang ke rumahnya menyapa neneknya. Somun menjelaskan dia dapat berjalan sekarang dan bahkan menjelaskan padanya dia dapat melompat dan lari. Ketika nenek melihatnya melakukan tindakan ini, nenek menangis, mengatakan kepadanya dirinya tidak mengenali Somun lagi. Nenek senang, namun ini jelas perubahan besar. Di sore itu, Somun memutuskan mengunjungi Yung lagi, memegangin dadanya dan mendapati Wigen di ruangan putih cemerlang. Dia membuat keputusannya dan juga diberi 3 aturan. Bagaimanapun, Somun diberi aturan dan menyetujui semuanya. Namun dengan satu syarat, Somun ingin bertemu kedua orang tuanya. Somun melakukan ritual perpeloncoan bersama anggota yang lain. Dengan tangan Somun dicat biru, dia ditugaskan mencetak tembok setinggi yang dia dapat, yang kebetulan paling atas. Yang lain terkejut, namun Somun berhasil melakukan yang terbaik dari Cheoljung, yang kebetulan jaraknya itu cukup jauh. Esok hari di sekolah, Hyuk dan pengganggu lain tiba dan terus membuat hidup Somun sengsara. Mereka bertanya terhadapnya apa yang terjadi sebab mereka tidak ingat mengapa mereka bangun di ruangan olahraga. Pada akhirnya, Chun membentak berhasil menggagalkan ancaman itu. Mengalahkan para pengganggu ketika mereka mengelilinginya. Dia memberitahu mereka lain kali guna datang untuk dia dan jika mereka menyentuh Ungmin atau orang lain lagi, dia berjanji mendapati kembali miliknya. Ketika makan siang,
Somun keluar untuk pelatihan lebih banyak dengan counter. Di sana, kita akhirnya dapat mempelajari lebih lanjut mengenai wilayah tersebut. Ada kalanya, kemampuan yang dimiliki orang-orang tersebut meningkat 5 kali lipat, dan itu terjadi setiap kali wilayah itu aktif. Somun telah mengalami hal itu juga, mengingat waktu dalam permainan. Ternyata banyak roh jahat turun dari Jungjin, dan ada beberapa tipe juga. Level ini sebenarnya juga meningkatkan sampai level 4. Dengan level 3 bersuara 2, berkembang guna melihat tuan rumah dan roh jahat bekerja dalam sinkronasi bersama. Mayo menyerahkan sketsa komposit. Somun berusaha keras tidak tertawa, dan pada akhirnya meminta yang lain. Ada satu buku penuh mengenai mereka, dan walaupun dia tertawa, ternyata yang lain telah memanfaatkan ini selama ini, guna melacak para pembunuh. Akhirnya, Somun mengambil pensil dan memamerkan kemampuan seninya, menggambar sketsa yang jauh lebih akurat dikerjakan. Pada akhirnya, mereka semua mengambil foto, namun saat Somun berusaha merangkul Hana, dia menjatuhkannya menuju seberang ruangan. Ternyata, menyentuh orang lain mengakibatkan dia membaca ingatan mereka, dan ini bukan kali pertamanya dia melakukannya. Ternyata dia melempar semua orang menuju seberang ruangan, sehingga ini bukan insiden terisolasi. Di ruang bawah tanah, Somun melakukan pemanasan siap berlatih, melakukan yang terbaik, guna tidak melirik Hana ketika dia berbaring di atas matras. Somun menjalani perang, dipukuli Hana, walaupun berhasil meninju langsung melalui tas. Usai dia menjatuhkannya, Motak selanjutnya muncul untuk pelajaran yang kedua, menjatuhkan Somun. Pada akhirnya, Somun mengasah kemampuannya ketika montase yang apik memotong dan menunjukkan dia berlari keluar dan juga bertarung di ruang bawah tanah. Dia tampaknya menguasai, dan dia juga berteriak. Namun, Hana yang mengantuk menunduk dan memintanya mengurangi kebisingan. Esok hari di sekolah, Somun dipanggil kasus baru untuk ditangani tim. Ketika dia masuk dalam mobil di counter, Hana memberitahu tim ketika mereka bersiap menghentikan roh ini agar tidak membunuh. Diawali pengarahan tim terhadap Somun mengenai apa yang diharapkan dan mengingatkan dia untuk mengikuti Hana. Mengingat dialah yang mempunyai kekuatan tertinggi. Ketika mereka mencapai area target, tim memeriksa petunjuk mereka miliki, termasuk deskripsi tukang batu dan juga gadis remaja tersebut. Hal ini membawa mereka menuju Shinwang Stone Masonry dengan gergaji berdengung keras yang menutupi tangisan orang-orang di dalamnya. Di luar, Somun mendapati esensi bercahaya aneh berasal dari tanah dan juga mengagumi keajaibannya. Tidak lama, Somun mendengar desisan dari barbeque dekatnya dan mengikuti kebisingan yang ada di dalam. Ketika dia mengulurkan tangan dan juga menyentuh pria itu, Somun seketika melihat kilasan dari masa lalu, termasuk bagaimana pria tersebut bertanggung jawab terhadap orang hilang, termasuk poster orang hilang yang diberikan wanita sebelumnya. Konsentrasi hilang sesaat ini memberi orang tersebut kesempatan kabur, mendorong Somun keluar, berusaha dan melacaknya. Berdiri di atas menara tinggi, dia melihat pria dari jauh yang lepas landas dengan siswi ini. Somun memohon kepada Motak bergegas dan akhirnya kelompok mulai bertengkar. Cahaya aneh yang kita lihat tiba-tiba menduplikasi, menandakan awal dari wilayah yang melingkupinya. Somun mengambil keuntungan dari ini, memanfaatkan kekuatan desisnya, menjatuhkan pria tersebut. Memukulinya tanpa henti hingga Motak turun tangan, memberitahu dia sebab hampir membunuh pria tersebut. Bersama-sama Mayo memberitahu Somun bahwa dia perlu untuk memanggil roh jahat. Dengan bimbingan dari tim, dia melakukan ini, berhasil membawanya menuju Wigen, yang menjalankan kekuatan Yung.
Somun ada di sana, dan ketika pria ini berusaha menangkap Somun, dia dimasukkan dalam penjara abadi berkat kekuatan Wigen. Usai dia mendapati akhir yang berantakan, pasangan pendaki dibunuh secara brutal di tangannya muncul di hadapan Wigen. Dia memperkenalkan diri dan memberitahu mereka dia adalah pemandu mereka untuk kehidupan usai kematian. Ketika mereka berdiri bersama, pasangan ini berterima kasih kepada Somun terhadap bantuannya dan meminta bantuannya sebelum mereka pergi. Kembali menuju Stone Masonry, Somun meminta maaf terhadap ledakan emosinya ketika polisi dan juga para medis dipanggil menuju di tempat kejadian. Saat mereka datang, tim bersembunyi mengawasi dari jauh ketika mereka bekerja. Somun menyebutkan orang tuanya adalah perwira juga, dan juga Sogwon merupakan nama ayahnya. Dalam perjalanan pulang, Somun merenungkan apakah akan memberitahu wanita yang membagikan brosur mengenai kebenaran yang dia cari. Ketika tim bolak-balik membahas, kita kemudian memotong kembali melihat lebih banyak masa lalu dari Motak. Secara khusus, 7 tahun lalu terbangun dari koma dengan amnesia. Dia terbangun dari koma usai 7 bulan, dan para dokter mengagumi kesembuhan dia luar biasa. Ketika Motak berpakaian, dia kebetulan mempunyai kartu nama yang disimpan di sakunya, yang ditunjukkan untuk Sogwon. Kini masuk akal bagaimana mereka mengenal satu sama lain, namun sementara potongan puzzle ada di sana. Mereka belum sepenuhnya selaras terhadap cara yang masuk akal saat ini. Dalam mobil, Somun tertidur lelap. Namun, ketika dia menyandarkan kepalanya di bahu Hana, dia mengambil kesempatan menyentuh tangannya dengan nakal dan juga melihat masa lalunya. Ketika dia melihat langsung kecelakaan mobil, dia dengan cepat menarik tangannya kembali dan juga terengah-engah. Sementara, Hyuk-uh dan anak laki-laki lain dimarahi atasan mereka ketika mereka mendiskusikan pemukulan mereka lakukan. Ketika dia berbaris, Jeongyu bertanya apakah dia ingin mereka memilih Somun dan gadis tersebut. Di sekolah esok hari, para penindas yang sama tidak tertahankannya seperti sebelumnya, namun kali ini Somun mempunyai dukungan dan juga membela sesama siswa, mengambil ransel mereka, meluncurkannya menuju seberang jalan. Di belakang ini, Pungmin dan Juyong membawa Somun menuju atap dan menanyainya mengenai perubahan kepribadiannya. Somun mengakui dia dapat berjalan sekarang dan juga menunjukkan kepada teman-temannya secara langsung. Pelukan pun berlinang air mata, selanjutnya mengikuti saat mereka menyadari mereka kini dapat melakukan olahraga dan hal-hal lain tidak pernah bisa mereka lakukan sebelumnya. Tidak lama, Somun bertatap muka dengan orang-orang terkuat di kru Hyuk-uh. Mengingat betapa terintimidasi Hyuk-uh oleh orang ini, mereka semua terkejut ketika melihat Somun sendirian menghabisi mereka semua. Jeongyu dan lainnya tertawa sendiri sebab frustasi sebelum pada akhirnya memutuskan menindaklanjuti rencana awal mereka guna membutakan dirinya dan Hana dalam waktu dekat. Dengan Somun kini menjadi pahlawan dalam semalam, dia keluar bersama dengan teman-temannya usai kelas dan mulai belajar cara untuk mengendarai sepeda. Hanya saat truk lewat di jalan, dia mempunyai kilasan masa lalu. Di kedai, Hana memberitahu apa yang dapat dilihatnya dari masa lalu Somun. Dia ingat pemilihan wali kota yang kebetulan di tanggal yang sama, Motak mengalami koma. Tentu, dia pria di atas atap, sehingga apapun yang mengarah menuju titik itu masih belum diketahui. Bagaimanapun, mereka di sela Jangmul yang kembali menuju bar dengan maksud bertemu langsung dengan Somun. Dia tidak perlu menunggu lama hingga Somun muncul. Jangmul menyerahkan counter card-nya yang pada dasarnya kartu kredit darurat dan juga bahkan alat mematikan dan mengganggu kamera CCTV. Ternyata, kartu yang diberikan terhadapnya sama sekali tidak ada batasnya. Jangmul mengantar Motak menuju kantor polisi. Dia ingin tahu persis siapa yang berusaha membunuhnya dan juga dengan melakukan itu,
membalas dendam terhadap mereka yang menganiaya dia. Di meja depan, dia menandatangani dokumen, melihat beberapa kejanggalan terkait kasusnya. Mota tampaknya berusaha bunuh diri saat dia jatuh dari atap, dan bahkan lebih buruk lagi. Laporan itu menyatakan dia mengemudi di bawah pengaruh sebelum dia melakukan hal ini. Investigasi ini dilakukan oleh Jeo Yong. Motak menghubungi detektif yang bertanggung jawab, namun dengan melakukan itu, mengenali pria Changgyu dari masa lalu yang kebetulan berada di atap di malam Motak jatuh. Saat Kim datang, dia mencaci maki Changgyu, namun dia hanya merobek poster buronan sebab dia baru saja dikeluarkan dari list. Motak mengungkit hal ini dengan Kim, yang dia ajak bicara di luar mencaci maki sebab penyelidikannya ceroboh. Saat ini, walaupun Kim pergi begitu saja, Motak justru mengalihkan perhatiannya menuju rumah sakit, meminta seseorang wanita di sana untuk menghubungi Sogwon. Telepon berdering, namun saat tidak ada yang mengangkat, dia justru jatuh ke tanah ketika penampakan hantu aneh muncul dan menjatuhkannya. Sementara Somun dan Hana menemui Hui Yong, wanita yang membagikan brosur sebelumnya. Hana menjangkau dan menggunakan koneksi telepati menuju Somun juga, dan pasangan ini menghubungkan mereka berdua, sehingga mereka bisa berbicara dari akhirat dan juga mengucapkan selamat tinggal sekali lagi. 내가 딸한테 꼭 전해야 될 말이 있거든. Namun Hyokwoo dan para pengganggu lain memutuskan tidak mengejar Somun, dan malah melacak Juyeon dan Ungmin, memukuli mereka berdua dengan senjata, memaksanya muncul sebelum dia membunuh mereka berdua, memintanya pergi ke pabrik terlantar. Somun tampaknya akan meledak sebab marah besar. Ungmin yang berlumuran darah menyadari dia terjebak dalam situasi sangat sulit di tangan para pengganggu. Dengan dia dan Juyeon dipukuli hingga jatuh, Hyuk-woo menghubungi Moon yang muncul di gudang dengan kelompok mengelilinginya. Moon kehilangan kesabaran ketika wilayah seketika terbentuk di sekitarnya. Penampakan spiritual yang episode terakhir dengan Motak kebetulan seorang wanita yang bernama Giran. Ketika dia duduk di meja dengan Wigen, Wigen meraih kepalanya kesakitan menjatuhkan cangkir ketika dia menyadari Moon dalam masalah. Ketika kru noodle lain berlomba menghentikan dia, bidikan sudut pandang Moon menunjukkan dia mengalahkan pengganggu yang berbeda. Motak datang di tempat kejadian dan menghentikannya dari menyakiti ataupun membunuh anak laki-laki. Mereka bagaimanapun dipukul dengan begitu parah saat Mayok tiba juga. Alih-alih menghapus ingatan mereka, saat polisi datang, Moon memutuskan untuk mengambil hukuman apapun terhadap tindakannya. Dia menolak menerima bantuan kelompok mengambil tindakan lebih berani. Anggota kelompok lain bergegas keluar gedung, sementara itu polisi datang di tempat kejadian dan juga membawa Moon menuju kantor. Sementara pelaku intimidasi mengalami luka cukup parah, Moon hanya mendapati luka ringan. Ini diperparah saat orang tua dari siswa-siswa tersebut datang melihat keadaan anak-anak ini. Moon mengakui dialah yang melakukan dan bersiap menanggung beban hukum ini. Kim marah saat dia tahu dan pergi menuju kantor kepala membahas masalah ini lebih lanjut. Dia menanyainya mengenai pembebasan Jae-chol dan juga bahkan melangkah lebih jauh dengan mengungkit kasus Motak juga. Dia bisa merasakan ketua menyembunyikan sesuatu, namun saat ini dia tetap marah dan juga tidak yakin bagaimana melanjutkannya. Sebaliknya, dia memutuskan mencoba dan melakukan tindakan balas dendamnya sendiri, membawa ponsel Motak dari penyimpanan dan juga menyerahkannya kembali padanya. Ketika melakukannya, Kim menyerahkan nomor handphone kepada ahli forensik guna memeriksa handphone. Motak bingung mengapa dia membantunya, namun ternyata Motak dan Kim dulu pasangan sebelum dia kehilangan ingatannya. Hal ini membuat Motak lengah, namun saat dia menanyainya, dia mengabaikan kekhawatirannya dan juga mengatakan dia mengatasinya usai jeda 7 tahun. Di perusahaan Taishin, Changgyu bertemu pimpinan Jeon yang memarahinya sebab memanfaatkan narkoba dan juga memintanya kembali bekerja. Proyek pembangunan kembali belum selesai juga, namun ketika mereka berbicara, dia pun menunjukkan Motak dan juga bagaimana miripnya di tempat kejadian. Bagaimanapun, dia datang di sauna, di mana wali kota kebetulan di samping pria berkursi roda yang kuat.
Dia jelas mempunyai banyak pengaruh, dan juga pria ini dengan berencana mengatakan permainan kekuasaan dan bagaimana seseorang mungkin dikuburkan di tanah, menjelaskan mengapa wali kota ingin proyek tersebut terus berjalan, mengingat wali kota bertindak impulsif dan juga mengumumkan proyek pembangunan kembali. Dia tidak senang sebab tidak ikut serta. Menariknya, roh jahat di episode pertama, Cheong-shin, diberikan tugas selanjutnya, termasuk membunuh pria tua yang sama pada kursi roda. Epilog di akhir episode, kita dapat melihat dia mengikat pria tersebut di rumahnya, yang memohon hidupnya. Tidak ada gunanya, dia membunuh pria ini. Sementara kantor imigrasi roh berkumpul mendiskusikan ketidakstabilan emosi Moon dan masa depannya di dalam kelompok. Wigen mendengarkan argumen di kedua sisi. Mereka berpendapat Moon memanfaatkan kekuatannya untuk membalas dendam dan juga melanggar ketentuan persetujuan dia. Moon dibawa menuju hadapan grup. Segera diikuti kru noodle lainnya. Sementara itu, mereka semua dengan anggun masuk melalui pintu depan. Maeo memberikan pembelaan bersemangat untuk kasus Moon, termasuk keinginan dia bertemu orang tuanya sekali lagi. Di belakang ini, Wigen memutuskan mengubah aturan, meminta rekannya mencari detail seputar orang tua dari Moon. Sementara Motak menelusuri foto-foto yang dia dapat dari ponselnya dan mendapati beberapa petunjuk penting. Tanpa file kasus pada sistem, dia menghubungi detektif Jeo Young dan memberitahu dia bahwa nama Yong Nim mungkin menyimpan petunjuk. Rupanya, dia dinyatakan meninggal usai 5 tahun menghilang. Usai mencatat dokumen ini, dia kembali menuju toko noodle dan memberitahu lainnya apa yang dia temukan sejauh ini. Maeo menjelaskan kepadanya, menyerahkan semuanya yang dia temukan menuju polisi. Namun Mota tidak ingin melakukannya. Dia tetap bertekad mendapati mereka yang bertanggung jawab dan juga apakah itu berarti dipecat ataukah tidak. Dia pun tidak peduli. Mota ingin melacak mereka yang bertanggung jawab dan juga ini membawanya menuju panggilan terakhir yang dia lakukan di handphone sebelum kehilangan ingatannya. Panggilan ini dilakukan untuk Sogwon. Ketika dia menghubungi nomor tersebut, dia melihat keluar dan juga melihat Moon menjawab sendiri handphonenya. Saat Mota menelpon saat Somun menjawab, keluarga Noodle Bar menyadari siapa orang tua Somun dan melihatnya penuh kasih sayang ketika Somun masuk menyapa mereka. Ketika Somun menyapu lantai di luar, kelompok tersebut memikirkan bagaimana memberitahu Somun mengenai pembunuhan orang tuanya. Namun, karena ketiganya yang terus mencari, sepertinya Somun mempunyai kendali atasnya. Sementara, Cheong-sing datang di kedai, namun tertarik pada wanita bernama Hyang Hee, yang tampaknya merasakan roh dalam dirinya. Wanita ini pulang, dia pun merasa tidak nyaman ketika suaminya, Hyung-woo, mendekat dan juga meraih pinggangnya. Jelas tidak ada cinta, hilang padanya, dan juga itu menjadi lebih buruk saat dia meracuni makanannya dengan kacang. Hyung-woo pingsan, dia mengambil ponselnya dan selanjutnya menyambungkan 1-2 miliar won untuk dirinya sendiri. Saat uangnya masuk, dia pun menjadi kegirangan. Namun tindakan tersebut memunculkan roh mengintai di dalam dirinya yang berbicara dengan wanita melalui cermin. Rupanya ini telah ada dalam dirinya sejak dia membunuh suami pertama dia. Cheong-shin berbicara terhadap ayahnya dan juga memberitahu dia bahwa dia melakukan kesalahan, menjelaskan kebenaran mengenai kematian pimpinan Jeong. Namun ini mendorongnya untuk dipukuli hingga ke tanah. Namun ketika darah mengalir di wajahnya, roh dalam dirinya berdarah dan juga menggeram kembali. The Group Noodle Bar berusaha yang terbaik menyalurkan kekuatan inner Somun, namun tampaknya tidak berhasil. Mereka makan es krim dan memikirkan apa yang harus dilakukan berikutnya. Namun, Somun dan Hana sama-sama merasakan roh level 3 di dekat mereka, yang kebetulan itu Hyang Hee. Di toko, Somun masuk sendirian dengan roh tersebut, namun ini dikirim dengan cukup cepat. Hana masuk selanjutnya, dan ketika pintu ditutup, keduanya bertarung. Hyang Hee kuat dan memukuli Hana dengan tumitnya.
Hana dicengkram lehernya oleh roh jahat itu. Sepertinya roh tersebut melihat masa lalu dari Hana, termasuk bagaimana keluarga Hana meninggal. Selanjutnya Mota yang menyerang roh di wajahnya dan membuatnya diborgol dengan polisi yang datang. Mota mengatakan betapa lemah yang lain sebelum mereka pada akhirnya menuju ruang bawah tanah dan lepas landas. Kembali menuju noodle bar, Hana melampiaskan rasa frustasi dia pada karung tinju di ruang bawah tanah. Somun sepertinya mengerti mengapa dia bertingkah seperti ini dan juga berusaha menghiburnya dengan barbeque. Ketika mereka duduk bersama, Somun menjelaskan mengenai Ung Min dan bagaimana dia biasa melempar batu. Usai itu, pasangan ini mulai sparring di ruang bawah tanah sebab persahabatan mereka yang terus berkembang. Sementara, Mota bertemu detektif Kim dan juga membawa foto-foto dari kasus penghilangan menuju perhatiannya. Dia ingin bantuan dia melacak Yongnim. Bersama-sama, mereka pun menuju gedung yang ditinggalkan dan juga mencari petunjuk. Selama di sana, Mota meminta maaf sebab tidak mengingat hubungan mereka. Ketika mereka terus mencari, Mota memanfaatkan pemindai UV di dinding dan mendapati percikan darah. Ketika mereka mengambil swab, Mota melihat menuju arah Jeongyeong dengan cara sedikit berbeda. Dengan lebih banyak kasih sayang untuk kali ini, Hana dan Somun pergi dan mendapati diri mereka di rumah keluarga lama Hana. Kenangan dari masa lalu yang mengalir, namun Hana melihat dua anak bersembunyi di sana dari ayah mereka. Sementara Hye Choi mengumpulkan pasukan dan menutupi kasus pimpinan Jeon supaya bawahannya tidak disalahkan. Penyelidik tiba di TKP. Kim menutup pintu sebelum TKP dirusak untuk mempelajari kebenaran seputar apa yang terjadi. Sementara Jae Chol dan petugas yang lain muncul di rumah Hana dan juga itu membuat kru noodle memukuli mereka. Sementara Mota pergi dan melihat Chang Gyu di mobil dia dengan sekantong kok yang tumpah. Saat dia menabrak mobilnya, Mota mendapati kembali ingatannya dan juga ingat bergulat dengan dia di atap. Ternyata Mota memang melemparkan dirinya dari atap, namun melakukannya usai Chang Gyu menikam dia. Petugas pergi dari tempat kejadian, meninggalkan Chang Gyu pingsan. Hana melakukan yang terbaik, membaca ingatan dia, namun dia begitu mabuk, sehingga tidak mampu melakukan ini dengan benar. Tetapi, dia mengekstrak bahwa Chang Gyu hanyalah pembawa pesan. Dia mempunyai saudara lelaki yang bernama Hang Gyu. Orang ini kebetulan eksekutif di grup Taishin. Untuk mencari tahu siapa yang sebenarnya di balik semua ini, mereka memutuskan menggunakan Chang Gyu sebagai umpan memikat saudaranya. Esok hari, Moon keluar dengan teman-temannya yang mendiskusikan wanita gila di departemen store. Juyeon membawa seorang anak laki-laki berambut keriting di sana yang terlibat. Namun Moon dengan cepat berbohong dan juga menjelaskan kepada mereka itu bukan dia. Ketika dia bersepeda, anak-anak mencari persimpangan Saewang yang jelas adalah tempat orang tua Moon terbunuh. Mereka berbalik dan kembali menuju arah berlawanan. Sementara Hongyu pergi menuju rumah sakit guna menemui saudaranya yang tidak ingat bagaimana dia mampu sampai di sana. Salah satu bawahan dia, Jae Chol, muncul dan juga menyebutkan bagaimana Mota merupakan orang yang menjatuhkan dia. Hongyu tidak senang, terutama mengingat dia memberi perintah guna memastikan Mota telah meninggal di masa lalu. Jelas ini belum membuahkan hasil dan juga dia menuntut mereka membawa Mota masuk. Ketika mereka kembali menuju ke Demi, Mayo tidak senang dan juga mengancam berhenti. Jang Mul bergoyang melalui pintu depan. Mereka berbicara, Moon meneliti lebih banyak mengenai masa lalu dan juga secara khusus bagaimana hal tersebut berhubungan dengan Hongyu. Memilah diari ayahnya, Moon mendapati berbagai catatan berbeda dan juga ucapan acak, namun juga memori. Mengambil memori, dia memanfaatkannya di ponselnya dan juga melihat rekaman kamera
dari sekelompok mobil berjalan di jalur gelap. Polisi menyelidiki pembunuhan brutal ketua dan berupaya untuk mencari tahu siapa pelakunya. Sang Pil ditugaskan membunuh putranya sendiri, Cheong-shin. Dia mempertimbangkan dengan pekerjaan jauh lebih sulit saat dia menunjukkan belas kasihan. Saat dia memegang pistol menuju kepala putranya, hal ini mendorong Cheong-shin menuju tepi ketika roh yang bersembunyi jauh dalam dirinya mengendalikan Sang Pil dan juga mengarahkan pistol menuju dirinya sendiri. Walaupun memohon nyawanya, satu tembakan menembus langit malam. Moon kembali menuju bar dan juga memberitahu apa yang dia temukan sejauh ini, termasuk latar belakang keluarga Hongyu dan Changgyu, serta hubungan mereka terhadap Taishin. Dia merasa yakin ada sesuatu mencurigakan sedang terjadi dan juga meyakinkan Mota ikut menuju kantor polisi mencari tahu. Di sana, kita mengetahui Yongnim sebenarnya sedang hamil di saat kematiannya. Mereka juga mendapati jejak darah hewan dan juga jantan yang mempunyai golongan darah AB. Moon kemudian merenungkan apakah kehamilan tersebut yang menyebabkan dia dibunuh. Namun, Mota mempertimbangkannya untuk tidak terburu-buru dan juga membuat asumsi. Moon membanggakan bahwa intuisi dirinya sebagai anak detektif yang membawanya ke hal ini, mengingat cara dalam menyelidiki bersama. Jelas Mota menikmati saat ini. Mota tiba di depan detektif Kim dan juga menyampaikan apa yang telah dipelajari. Namun, dia melihat jejak kaki di lantai dan juga melihat sekeliling dengan curiga. Sementara dia melakukan, Moon memperhatikan Kim dan juga mengenalinya dari masa lalu. Dia berusaha mewawancarai Moon sebagai anak usai kecelakaan tersebut, namun dia terlalu sedih untuk menjelaskan apapun. Ketika dia meninggalkan tempat kejadian, Mota menunjukkan terhadap Moon jejak kaki kaca yang terbuat dari bubuk dan juga yakin bahwa mereka kini berburu roh jahat. Usai itu, Mota mengirimkan pesan menuju Kim, memberitahu dia apa yang mereka temukan dan juga kamera apa yang harus diperiksa. Moon bergumul dengan Motak mengenai dokumen. Dia mendapati cetakan dari mobil yang dia yakini sebagai mayat Yongnim telah ditinggalkan. Moon mengecam Mota sebab dia menyembunyikan kebenaran dari dia mengenai pembunuhan tersebut. Dunia Moon benar-benar hancur ketika dia menangis dan menuntut kebenaran. Kini Moon mendengar dari Motak bahwa orang tuanya dibunuh. Tidak bisa menangani ini, Moon kabur dari toko dan handphone Ungmin dan Juyeon membutuhkan bantuan untuk berusaha dan membuka ingatannya mengenai kecelakaan mobil. Esok hari, Counter berusaha yang terbaik menghubungi Moon, namun gagal melakukannya. Sebaliknya, Maeo mengajukan ide pergi ke Yung dan melibatkan roh guna membantu. Hana pergi menuju rumah Moon, namun kakeknya keluar, mendorong Moon memanggil Hana kekasihnya, menyerahkan gambar-gambar masa lalu. Hana berusaha membantu Moon mengingat masa lalu. Namun, mereka tidak sendirian, sebab Mota dan Maeo berhasil melihat Wigen. Ternyata, orang tua Moon tidak pernah naik menuju dataran lebih tinggi. Ini berarti mereka kini berkeliaran di dunia akhir ataupun menjadi roh jahat. Kemungkinan ketiga yaitu mereka bisa saja dimakan roh jahat. Hana dan Moon bergandengan tangan ketika mengakses kenangan di masa lalu. Di sana, mereka mendapati diri mereka di dalam mobil di saat-saat yang tepat terjadi kecelakaan mobil. Dalam truk, pria bertopeng keluar dan mendekati mobil. Moon melihat kebenaran yang buruk bahwa jiwa orang tuanya ditelan Cheong-shin. Roh sama yang diperjuangkan Hana di episode pertama dan juga orang membunuh Cheol-jung. Sekarang Hana melihat ini terlalu dan juga lebih buruk. Roh entah bagaimana mengendalikan penglihatan tersebut dan mengintai menuju arahnya. Moon berjuang mengendalikan amarahnya dan juga meluncurkan dirinya terhadap roh. Saat dia mencengkram leher dari Moon, dirinya lebih mudah terbangun di dalam mobil. Cheong-shin merenungkan saat-saat terakhir bersama dengan ayahnya ketika dia menghancurkan mobilnya dengan mayat masih di dalam. Merebut uang, entah bagaimana, dia mampu menemukan jalan masuk dalam visi Hana
yang membawa kita momen episode sebelumnya. Cheong-shin dan Moon bertarung di antara kenyataan. Sementara Hana hampir mampu menariknya keluar dari kesulitan ini sebelum terlambat. Mengingat nama Shin dari penglihatan dia, Moon bernapas dengan berat dan juga berjanji untuk membalas dendam. Tidak sadar, mereka diikuti oleh Chang-gyu. Hana dan Moon kembali ke akademi ketika mereka mengungkapkan terhadap orang lain semua mereka saksikan. Dengan Mayo yang mengetahui apa yang baru terjadi, Mota mengajak Moon menuju samping dan menyebutkan ayahnya dan juga bagaimana dia menjadi orang terakhir yang dia ajak bicara. Ketika mereka berbicara, Moon merenungkan bagaimana pemilihan presiden mendorong ayahnya mengucapkan. Akhirnya, ketika mereka membahas uji coba kampanye presiden dan juga masalah menimpanya, kelompok tersebut menyadari orang yang mereka incar mungkin orang yang sama membunuh presiden. Usai pertemuan mereka, Jong-yong menerima panggilan dari Mota yang mengirimkan sketsa komposit untuk pelakunya. Sebagai ganti, dia mengirimkan rekaman CCTV dan kini mereka tahu persis siapa mereka incar. Ketika dia dan juga Mota bertemu, mereka membahas apa yang mereka ketahui sejauh ini. Jong-yong pada akhirnya kembali menuju stasiun, memutuskan berusaha mencari petunjuk lain. Moon menyadari bahwa ketika dia berteleportasi, dia melakukannya menuju tempat rongsokan mobil. Counter memutuskan menindaklanjuti ini dan menuju Baijo Motors. Jeong-yong ikut juga. Ketika mereka sampai di sana, mereka mendapati tempat itu benar-benar kosong. Mereka mendapati beberapa petunjuk, termasuk nama Cheong-shin. Sementara Mayok mendapati darah di tanah dan tubuh ayah Cheong-shin yang hancur. Dengan tempat ditutup sebagai tempat pembunuhan, Jong-yong melamporkan menuju polisi ketika petugas mengerumuni daerah itu. Ketika berita kecelakaan tersebut menyebar, wali kota Shin direkomendasikan mengikuti pemilihan presiden. Di saat yang sama, Cheong-shin mengambil truk dan pergi lagi. Head Choi mengetahui Jeong-yong menjadi nakal, menyelidiki kasusnya sendiri. Sementara itu, Seo Hang-gyu menerima kabar dari Chang-gyu mengenai The Counters. Di balik ini, dia menugaskan bawahannya membawa Mota menuju gudang terisolasi. Dia ingin melihat pria tersebut sendiri. Pada akhirnya, mengungkapkan bahwa wali kota Shin akan mencalonkan pemilihan presiden. Kembali menuju akademi, Jang Mul kembali menjelaskan kepada tim mengenai apa yang dia temukan dari pemeriksaan latar belakang. Mayok merasa gugup terhadap pikiran membaca di tim dan memanfaatkan Jang Mul sepertinya pilihan lebih aman. Bagaimanapun, mereka mempelajari mengenai organisasi yang mereka kejar, termasuk direktur eksekutif Tae-shin yang menyembunyikan 11 keyakinan sebelumnya. Dia dulunya pengedar narkoba, namun dia menjadi pemilik situs konstruksi, sementara itu saudaranya, Hang-gyu, memiliki perusahaan barang yang kini menjadi CEO-nya. Jang Mul yakin kedua perusahaan ini digunakan sebagai dana gelap bagi Shin dan Hana mendukungnya. Terutama usai menyebutkan bagaimana Daejong dulu milik ayahnya. Dengan hierarki akhirnya bersatu untuk apa yang mereka hadapi, Chang-gyu muncul dengan anak buahnya berniat membawa Mota pergi. Namun Mayok sendirian mengalahkannya. Mota melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Chang-gyu. Dia melihat visi dari rencana dia dan Hang-gyo, termasuk pemilihan presiden. Saat Moon dan lainnya mengetahui, mereka bertekad mencoba mengungkapkan korupsi sebelum terlambat. Sebelum mereka melakukannya, tim membahas waduk itu, dan bagaimana hal tersebut juga ditulis di buku ayah Moon. Mereka mencoba mencari tahu apa yang harus dilakukan berikutnya. Kita memotong menuju Shift Choi yang memberi makanan sampel darah yang diminta oleh Jeong-yong untuk Yeong-nim. Mereka tentu saja menghancurkan sampelnya, namun karena ketidaksopanan Hang-gyo, kepala bos boneka tersebut dihantam Tae-shin ke meja. Berita mengenai Cheong-shin menyebar menuju seluruh berita ketika dia tampaknya akan mengklaim korban selanjutnya di toko serba ada. Namun, sebelum dia pergi, dia melewati Hyuk-woo. Roh dalam kepala Cheong-shin mengatakan dia adalah salah satu dari mereka, mendorong Cheong-shin tersenyum dan memberitahu bocah tersebut
bahwa dia akan melihatnya di sekitar. Di jalan, Moon dan lainnya pergi. Namun tanpa sepengetahuan mereka, pelacak kebetulan ditempelkan di belakang. Hana seketika memiliki penglihatan dan juga menyadari bahwa seseorang akan meninggal. Namun mereka dibutakan Changyu yang menabrakkan truknya menuju mobil mereka berulang kali. Walaupun hancur berkeping-keping, ini langkah salah satu ketika Counter keluar dari mobil tanpa cedera, bersiap memberi Changyu pemukulan seumur hidup. Dimulai beberapa saat usai Moon dan Counter mengalami kecelakaan mobil mereka, semua yang di kantor imigrasi mendapat diri mereka yang mengalami wisplah di belakang kecelakaan ini. Saat Counter kita menarik diri dari reruntuhan, Changyu lepas landas sebelum dia mampu melakukan pukulan di tangan Mota. Usai menyelamatkan diri, Hana berlomba menghadapi Song, menjatuhkan pamannya yang kebetulan dirasuki roh. Mayok dan Moon meyakinkan tidak menyakiti Song secara serius. Alih-alih membiarkan Song mengambil semangat darinya, Moon bergabung bersama Wigen di alam baka, di mana mereka menyapa Sungwo berusia 27 tahun yang baru muncul. Di sini kita memahami lebih banyak mengenai masa lalu termasuk bagaimana dia bergaul dengan Tae-shin dan juga mulai bekerja di sana. Hanya sebulan sebelum pemukulan dimulai, dan berakhir dengan dia dicekik label namanya sendiri di kamar mandi. Untungnya dia tidak sendirian di akhirat ketika neneknya muncul mendorongnya bergabung dengannya. Ketika reuni emosional melihat Sungwo pada akhirnya diberi pengantaran baik, usai tersendat begitu saja. Usai perpisahan yang menyentuh tersebut, Moon dan lainnya pergi dengan Jangmul. Tetap dalam mobil sementara, Hana membicara dengan wanita bermain-main dan Song di episode sebelumnya. Pada akhirnya, dia mendapati label karyawan Seungwoo dan juga disimpan di atas bening. Dalam perjalanannya keluar, dia pun mendengar Dan Oh dan Bi diadopsi dan menemukan rumah baru. Hana menuju luar dan kembali menuju mobil. Siap pergi makan malam, dia meminta telur goreng kebetulan mempunyai konotasi dengan masa lalu ketika dia duduk dengan Haeyoung, menangis dan meminta maaf sebab bertahan sendirian. Ini seperti yang akan segera kita lihat, yaitu kenangan, sebab sepertinya ini merupakan saudara perempuannya. Walaupun terbangun di lapangan golf, Song ditangkap sebab pembunuhan Sungwo dan dibawa pergi oleh polisi. Keadilan setidaknya diberlakukan, dengan berita menyebar ke seluruh Korea dan juga semua orang melihat betapa keji orang tersebut. Dengan selesainya kasus ini, Counter mengalihkan perhatian mereka menuju reservoir terkait dengan kasus mereka melibatkan ayah Moon dan Mota. Tidak lama, Jangmul menegaskan pelacak terjebak di mobil mereka, mendorong Mota untuk membajak kendaraan yang baru mereka dan juga berlomba menuju Tae-shin. Dia bertekad menghadapi Hangyu, mengingat dia ikut campur di dalam urusan manusia. Giran dari dunia roh berkomunikasi dengan Mota dan memperingatkan bahwa dia bisa mengambil haknya sebagai counter apabila dia tidak berhati-hati. Namun dia tidak sendiri. Hana juga memanfaatkan kekuatannya pada manusia, mendorong Giran menghadapi Wigen dan meminta bereinkarnasi. Sementara Mota masuk ke kantor Hangyo usai meninggalkan jejak tubuh yang pingsan di belakangnya. Dia memperingatkan Hangyo bahwa dia akan mendapati tubuh Yongnim walaupun itu berarti menguras waduk. Dia meninggalkan ruangan. Changyu tetap tinggal dan berbicara mengenai kekuatan dan kemampuan aneh Mota untuk bertahan dari kejatuhan. Menarik, Hangyo juga menyebutkan reservoir itu tidak nyata, mengisyaratkan ini mungkin ikan haring merah. Moon kembali mengunjungi Jaeyeon dan Ungmin yang sama-sama mencari tempat di mana Yongnim mungkin dimakamkan. Di saat yang sama, polisi berkumpul memulai pemburuan Seong-shin. Counter melihat ini, mereka menyadari mereka harus menghubunginya sebelum polisi melakukan, sebab hal itu dapat menjadi buruk. Usai memecahkan angka-angka di buku catatan, Moon dan Counter berlomba menuju lokasi mereka.
Sementara itu, Jeong-yong mengumpulkan pasukan dan juga mulai mengatur timnya melacak Cheong-sin. Motak memimpin tim menuju lokasi di mana mereka mendapati bukti pembuangan ilegal dan juga air tanah yang terkontaminasi. Ini penemuan yang cukup mengejutkan dan juga yang ingin mereka gunakan sebagai bukti di kemudian hari. Saat ini, mereka kembali menuju rumah dan memikirkan langkah selanjutnya. Ketika berpatroli, Jeong-yong menerima panggilan dari tersangka, cocok dengan deskripsi Cheong-sin. Dia berlari menyelidiki, namun ternyata alamatnya tersebut adalah jalan milik Moon. Sementara itu, Moon memberi penghormatan kepada orang tuanya, meletakkan bunga di jalan. Cheong-sin bergerak dalam bayang-bayang dan juga muncul di hadapan Moon. Moon berlari menuju Cheong-sin di ujung gang. Ketika dia melakukannya, Wigen merasakan detak jantungnya meningkat dan juga berkomunikasi dari Yung, menjelaskan kepadanya dia perlu mendengarkan dan bergabung bersama tim. Moon yakin dia akan berada di atas angin ketika dia melihat bentuk wilayah di sekitarnya. Ketika dia berhadapan dengan Cheong-sin sendirian, Wigen ambruk, mendorong yang lain memanggil counter untuk membantu. Namun Cheong-sin menganiaya Moon hingga Jeong-yong muncul menyelamatkan bocah tersebut di detik terakhir. Itu hanya gangguan dibutuhkan counter ketika mereka berlomba menuju tempat kejadian dan juga menyelamatkan Moon sebelum terlambat. Luka Moon parah, namun Mayok bertekad menyembuhkannya, bahkan jika itu mengakibatkan penderitaannya. Ketika dia mulai bersenandung, sepertinya kekuatan hidupnya dikeluarkan guna menyembuhkan luka, yang menjelaskan keterbatasan kekuatan penyembuhan. Dia pun bertambah dewasa ketika dia menyembuhkan Moon, pendarahan dari hidung, dan juga rambut beruban. Kakek Moon menghubungi dan meminta berbicara dengan cucunya. Jelas Moon dengan cara buruk, jadi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Di saat yang sama, Cheong-sin memperhatikan berita tersebut dan melihat wali kota Sin mengumumkan keinginan dia untuk menjadi presiden. Faktanya, dia kini menyusun draft untuk melakukan hal tersebut, bertekad mendapati keuntungan dalam pemilihan mendatang. Di Noodle Bar, Motak memikirkan apa yang harus dilakukan kepada Cheong-sin, yang tampaknya mempunyai kekuatan telekinesis. Ketika dia duduk bersama Jeong-yong, dia membocorkan segalanya mengenai dunia mereka, termasuk Yung, dan juga bagaimana dunia terhubung terhadap dunia mereka. Jeong-yong tidak mempercayainya. Moon terbangun dan meminta maaf kepada Mayok terhadap apa yang terjadi. Dia memperhatikan rambut abu-abunya dan pada akhirnya memeluknya. Terutama saat dia memahami keinginan dia untuk menghentikan Cheong-sin sebelum terlambat. Moon menyadari bahwa kemampuannya termasuk dalam memanipulasi wilayah, yang biasa memberi mereka keunggulan dalam pertarungan akan datang. Untuk menyalurkannya, Moon perlu menghidupkan kembali kenangan di masa lalu yang menyakitkan, yaitu perasaan takut dan juga marah yang kuat. Kembali di Yung, Wigen disela roh pemegang anjing yang tampaknya merupakan otoritas lebih tinggi di sana. Kita segera mengetahuinya, mereka sebenarnya penyelidik. Sementara Hana kembali menuju rumah kakek nenek Moon guna mengantarkan belanjaan mereka. Namun, dia diundang makan malam. Di sana, mereka mendiskusikan hubungan Hana selama 2 bulan dengan Moon yang mengakibatkan dia batuk dan juga gagap sebab terkejut. Di jalan, Moon dan Motak mengintai jalan yang telah dikenal yang mengarah menuju tempat pembuangan sampah. Di sana, mereka menghentikan truk yang membawa orang tua yang marah dan juga bertekad membakar daerah tersebut. Rupanya, sampah di sana telah membunuh orang dan juga dia ingin mengeksposin semua yang dia lakukan. Mereka bertukar salam. Pria ini membawa kedua counter kembali menuju tempatnya dan menjelaskan apa yang terjadi. Sean lahir sakit. Ayahnya melakukan penyelidikan pada masalah lingkungan, khususnya gunung sampah di dekatnya. Walaupun melaporkan hal ini terhadap pihak berwenang, mereka tidak menyelidiki dan juga lebih buruk lagi, merencanakan taman ramah lingkungan untuk menutupi segala bukti. Dalam perjalanan pulang, Jeong-yong menghubungi dan menyampaikan kabar bahwa sampel darahnya telah hilang. Pio menyadari bukti dan juga tampaknya telah menyerahkan kepada Head Choi. Polisi memaksa dengan Sin dan kroninya. Motak marah, memutuskan mencoba dan mendapati pembalasan. Pembalasan tersebut datang dari tim
yang menyusup menuju konferensi Myung-hee di mana dia bermaksud mengumumkan pencalonannya. Chang Gyu juga hadir dan juga usai mematai Motak. Dia pingsan dan juga dibuang menuju lemari penyimpanan. Counter membajak area belakang panggung, melumpuhkan berbagai pekerjaan ketika mereka bersiap untuk tahap selanjutnya dari rencana mereka. Moon dan Motak menyabotase grafik dan juga memamerkan video pembuangan sampah langsung. Mereka menamai semua yang bertanggung jawab dan juga membuang air limbah menuju kepala Myung-hee. Aksi publisitas tersebut mengesankan, sebab para counter bergegas menuju belakang panggung dan juga melanjutkan kejahatan mereka. Melapisi politik licik dengan lebih banyak limbah dan juga asap pemadam kebakaran. Motak menunjukkan dirinya Chef Choi, berjanji dia akan kembali usai berurusan dengan lainnya. Namun mereka mendapat masalah lebih besar saat Wigen dan yang lainnya melihat counter telah menimbulkan masalah serius dan juga ikut campur dalam urusan manusia. Shin dan lainnya berkumpul merenungkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mereka membahas pilihan mereka. Mereka pada akhirnya memutuskan membunuh Motak dan lainnya. Mereka mencapai kesepakatan ini. Chong-shin menunjukkan menangani keamanan, menggunakan kekuatan telekinetiknya di hadapan mereka. Mereka menyusun rencana ini. Moon mengumpulkan pasukan sebab Wigen ingin berbicara dengan mereka. Di tengah makan, mereka menuju Yung. Inspektur terkenal menunjukkan pada mereka apa yang mereka lakukan, memberikan peringatan berbeda kepada masing-masing counter. Walaupun mereka dibebaskan, Wigen berbicara memutuskan Moon harus diberhentikan dari counter. 박탈하고자 합니다.